orang-orang terdekatmu dengan menggunakan kamera? Pernahkah kalian berpikir bagaimana ya proses pembentukan bayangan pada kamera tersebut? Hal ini berkaitan dengan materi yang akan kita bahas, yaitu alat-alat optik. Bayangan yang dibentuk kamera adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Pemfokusan dilakukan dengan cara mengatur jarak lensa dengan film. Perubahan jarak benda mengakibatkan perubahan jarak bayangan pada film. Oleh karena itu, lensa kamera perlu digeser agar bayangan tetap jatuh pada film. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, perkenalkan, nama saya Natasha Ina Junior. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar tentang alat-alat optik. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, pertanyaan pada awal video tadi sudah terjawab ya. Sekarang kita akan memulai materi pada hari ini. Optik adalah alat yang memanfaatkan sifat cahaya, hukum pemantulan cahaya, dan hukum pembiasan cahaya untuk membentuk bayangan suatu benda. Alat optik merupakan alat yang berupa prisma, cermin, dan juga lensa. Dalam komponen alat optik bisa terdiri atas beberapa lensa, sebuah lensa, dan kombinasi antara lensa, cermin, ataupun prisma. Alat optik terdiri dari dua jenis, yaitu alat optik alami dan alat optik buatan. Alat optik alami yaitu mata, sedangkan alat optik buatan adalah kacamata, mikroskop, teleskop, lup atau kaca besar, proyektor, dan lain-lain. Dasar hukum pada materi hari ini adalah hukum Snellius yang berbunyi, hukum ini menyebutkan bahwa nisbah sinus sudut datang dan sudut bias adalah konstan, yang tergantung pada medium. Perumusan lain ekivalen adalah nisbah sudut datang dan sudut bias sama dengan nisbah kecepatan cahaya pada kedua medium, yang sama dengan kebalikan nisbah indeks biasnya. Mata merupakan alat optik alamiah ciptaan Tuhan yang sangat berharga. Mata merupakan indera penglihatan dan merupakan organ yang dapat menangkap perubahan dan perbedaan cahaya. Organ ini bekerja dengan cara menerima, memfokuskan, dan mentransmisikan cahaya melalui lensa untuk menghasilkan bayangan objek yang dilihatnya. Struktur anatomi mata dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Fungsi dari lensa mata adalah memfokuskan agar cahaya atau bayangan masuk jatuh di retina mata. Fungsi dari pupil adalah mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam bola mata. Fungsi dari kornea adalah menerima rangsangan cahaya dan meneruskannya sampai ke mata bagian dalam. Fungsi dari sklera adalah melindungi bola mata terhadap gangguan luar yang bersifat mekanis. Fungsi dari koroid adalah memelihara retina dan mencegahnya terjadi pemantulan cahaya di dalam ruang internal mata. Fungsi dari retina adalah menerima cahaya dan tempat jatuhnya bayangan benda. Fungsi dari saraf optik adalah meneruskan informasi bayangan benda yang diterima retina menuju otak. Dan yang terakhir adalah fungsi otot siliari adalah mengatur kelengkungan lensa mata. Daya akomodasi mata atau daya sesuai mata adalah kemampuan otot-otot siliar untuk menebalkan atau memipihkan kecembungan lensa mata yang disesuaikan dengan dekat atau jauhnya jarak yang dapat dilihat oleh mata. Sehingga dalam melihat sebuah benda pada jarak tertentu perlu mengubah kelengkungan lensa mata. Untuk mengubah kelengkungan lensa mata yang berarti merubah jarak titik fokus lensa yang merupakan tugas dari otot siliar. Hal ini dimaksudkan agar bayangan yang dibentuk oleh lensa mata selalu jatuh di retina. Pada saat mata melihat dekat, lensa mata harus lebih cembung atau otot-otot siliar merenggang. Dan sedangkan saat mata melihat jauh, maka lensa mata harus lebih pipih, yaitu otot-otot siliar merapat. Batas daya akomodasi. Manusia memiliki dua batas daya akomodasi atau jangkauan penglihatan, yaitu dekat dan jauh. Yang pertama, titik dekat mata atau punctum proximum adalah jarak benda terdekat di depan mata yang dapat dilihat dengan jelas. Untuk mata normal atau emetropi,
Titik dekatnya berjarak 10 cm sampai dengan 20 cm untuk anak-anak. Sedangkan untuk dewasa adalah berjarak 20 cm sampai 30 cm. Titik dekat mata disebut dengan juga jarak baca normal, yaitu SN sama dengan 25. Ketika mata melihat pada titik dekat, maka mata dalam keadaan akomodasi maksimum. Yang kedua, titik jauh mata atau punctum renotrope adalah jarak benda terjauh di depan mata yang masih dapat dilihat dengan jelas. Untuk mata normal, titik jauhnya adalah tak hingga atau SN sama dengan tak hingga. Ketika mata melihat titik jauh tak hingga, mata tak berakomodasi. Cacat pada mata. Macam-macam cacat mata adalah miopi, hipermetropi, astigmatisme, dan lain-lain. Kacamata merupakan salah satu alat yang dapat mengatasi cacat mata. Kacamata terdiri atas lensa cengkung atau lensa cembung dan frame ataupun kerangka tempat lensa berada, seperti yang diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Fungsi dari kacamata adalah mengatur supaya bayangan benda yang tidak dapat dilihat jelas oleh mata menjadi jatuh di titik dekat mata atau jatuh di titik jauh mata, bergantung pada jenis cacat matanya. Hubungan tersebut secara sistematis dapat ditulis sebagai berikut. 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F, dengan S adalah jarak benda ke cermin atau lensa, S aksen adalah jarak bayangan ke cermin atau lensa, dan F adalah jarak fokus cermin atau lensa. Kamera adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan bayangan fotografi pada film negatif. Selain digunakan untuk mengambil gambar, kamera canggih pada zaman ini juga dapat digunakan untuk merekam suatu kejadian atau aktivitas tertentu, seperti orang berjalan, menari, tertawa, dan sebagainya. Kamera bekerja seperti mata kita. Komponen-komponen dasar penyusun kamera hampir sama dengan mata kita. Bagian-bagian kamera diperlihatkan pada gambar berikut. Loop atau kaca besar atau sebagian orang menyebutnya dengan suryakanta adalah lensa cembung yang difungsikan untuk melihat benda-benda kecil agar tampak lebih jelas dan besar. Sebagaimana yang kalian ketahui tentang lensa cembung memiliki kemampuan untuk membentuk bayangan maya yang diperbesar jika berada terletak di antara titik fokus dan lensa. Bentuk loop adalah sebagai berikut. Rumus perbesaran loop bergantung pada keadaan mata kita saat menggunakannya, yaitu apakah dalam keadaan berakomodasi ataupun tidak. Pada saat mata berakomodasi, benda tampak jelas bila diletakkan pada titik dekat pengamat, sehingga mata melihat benda dengan sudut pandang. Seorang pengamat menggunakan loop di mana benda diletakkan di antara titik 0 dan F, dan diperoleh bayangan yang terletak pada titik dekat mata atau S sama dengan S. Karena sudut pandang mata menjadi lebih besar, maka mata pengamat berakomodasi maksimum untuk jenis mata normal atau emetropi dan berakomodasi. Menggunakan loop untuk mengamati benda dengan mata berakomodasi maksimum cepat menimbulkan lelah. Oleh karena itu, pengamatan dengan menggunakan loop sebaiknya dilakukan dengan mata tak berakomodasi atau mata dalam keadaan rileks. Menggunakan loop dengan mata tak berakomodasi dapat diperoleh bila benda diletakkan pada titik fokus loop atau S sama dengan F. Mikroskop merupakan alat optik untuk melihat benda-benda kecil dengan perbesaran yang lebih besar dari perbesaran loop, dapat mencapai 100 kali lipat dari benda aslinya. Mikroskop pertama kali ditemukan oleh Zacharias Janssen dari Belanda pada tahun 1590. Mikroskop memiliki dua lensa. Lensa pertama dinamakan lensa objektif, yaitu dilekatkan dengan sekat benda yang akan diamati. Sedangkan lensa kedua yang diletakkan dengan dekat mata pengamat dinamakan dengan lensa okuler. Lensa okuler bertindak sebagai loop. Berikut adalah bagian-bagian mikroskop.
Teropong atau teleskop merupakan alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat jauh, sehingga tampak lebih dekat dan tampak lebih jelas. Teropong berfungsi untuk mendekatkan benda ke mata kita. Ada dua jenis teropong, yaitu yang pertama adalah teropong bias. Teropong bias terdiri dari beberapa lensa untuk membiaskan sinar yang datang dari benda. Beberapa contohnya adalah teropong bintang, teropong bumi, dan teropong prisma. Yang kedua adalah teropong pantul. Teropong pantul yang terdiri dari berbagai cermin dan lensa sebagai pemantul dan pembias sinar datang. Teropong bintang. Teropong bintang menggunakan dua lensa cembung, satu sebagai lensa objektif dan lainnya sebagai lensa okuler. Jarak fokus lensa objektif lebih panjang daripada jarak fokus lensa okulernya, yaitu sama dengan FOB lebih besar dari FOK, di mana kedua titik fokus tersebut saling berhimpit. Ya, teropong bintang sama dengan prinsip kerja mikroskop pada saat mata tak berakomodasi. Bayangan benda langit yang sangat jauh atau SOB sama dengan tak hingga akan berada di titik fokus lensa objektif, yaitu SOB sama dengan FOB. Bayangan dari lensa objektif menjadi bagian dari lensa okuler. Teropong bumi. Teropong bumi terdiri atas 3 lensa cembung yang masing-masing berperan sebagai lensa objektif, lensa pembalik, dan lensa okuler. Lensa pembalik berfungsi untuk membalik bayangan dari lensa objektif agar teramati seperti bayangan aslinya oleh lensa okuler. Proyektor. Proyektor adalah sebuah perangkat optik yang memproyeksikan gambar atau gambar-gambar yang bergerak pada sebuah bidang datar. Biasanya sebuah layar putih atau dinding putih. Kebanyakan proyektor membuat gambar dengan cara menyinari objek melalui lensa transparan kecil. Namun, proyektor sekarang dapat memproyeksikan gambar secara langsung dengan menggunakan laser. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas proyektor manual, yaitu proyektor diaskop atau diaskop project dan overhead proyektor atau OHP. Yang pertama adalah proyektor diaskop. Proyektor diaskop adalah alat untuk memproyeksikan gambar diapositif sehingga terbentuk bayangan nyata pada layar. Alat ini terdiri dari sebuah lensa cekung sebagai reflektor atau pemantul dan 2 buah lensa cembung masing-masing sebagai kondensor atau membuat sinar sejajar, dan sebagai proyektor atau memperbesar gambar bayangan. Pembentukan bayangan pada proyektor diaskop adalah M sama dengan S aksen per S. Cara kerja proyektor adalah dengan prinsip pembiasan cahaya. Sebuah 3 warna dasar yang disebut RGB atau red, green, and blue ini akan disatukan dan akan menjadi sebuah warna. Yang kita tahu bahwa merah, hijau, dan biru merupakan warna dasar yang bisa membuat warna-warna lainnya. Di dalam proyektor ini terdapat 3 panel yang terpisah, red, green, dan blue. Terdapat lampu sorot di dalam yang akan memancarkan sinar-sinar. Dari sinar-sinar tersebut akan melewati panel warna dari red, green, dan blue. Ketika cahaya masuk melewati panel tersebut, maka akan menghasilkan cahaya sesuai warnanya dan cahaya tersebut akan bersatu di dalam kotak yang disebut dengan prisma. Prisma ini akan menayangkan video atau data-data. Jadi warna RGB yang bersatu akan memancarkan cahaya sesuai dari data atau video dan akan memancarkan ke lensa dan jadilah layar yang berwarna. Pada proyektor diaskop, titik pusat kelengkungan cermin berimpit dengan titik api lensa kondensor dan di titik itu dipasang lampu yang terang. Sinar yang dipancarkan lampu diubah oleh lensa kondensor menjadi berkas sinar sejajar yang tepat menerangi benda diapositif. Benda tersebut merupakan benda untuk lensa proyektor yang menghasilkan bayangan nyata, terbalik, diperbesar, dan terletak di layar. Aplikasi dalam teknologi. Pada penelitian dalam bidang medis, biologi, farmasi, dan sebagainya, sering digunakan mikroskop untuk mengamati benda-benda yang tidak mungkin dapat dilihat dengan mata telanjang. Contohnya adalah penggunaan alat optik mikroskop untuk melihat benda-benda yang kecil, seperti bakteri, kuman, dan lain-lain. Ternyata, fisika sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Waktunya memulai diskusi. Silahkan pause video ini untuk memulai diskusi. Nah, teman-teman, jangan lupa banyak belajar dan baca bukunya ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.